Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Ramadhanti dengan NIM 14. Sorry, dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Ramadhanti dengan NIM 230914171124. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil artikel yang sudah saya buat dengan judul Green Building di Era Revolusi 4.0. Baik, yang pertama, green building merupakan suatu konsep bangunan ramah lingkungan yang sudah menjadi perhatian khususnya di berbagai negara dan mulai diterapkan di Indonesia. Konsep tersebut merupakan salah satu upaya menghemat energi yang dapat diterapkan pada suatu gedung. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bangunan ramah lingkungan dan efisiensinya bila dibandingkan dengan bangunan biasa. Berikut adalah tiga masalah yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang pertama karena efek rumah kaca, yang disebabkan karena pemanasan atmosfer bumi oleh polusi udara. Yang kedua, penggunaan listrik, yaitu menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas karbon dioksida. Yang terakhir, polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan serta limbah udara pabrik. Berikut adalah faktor penghambat penerapan green building di masyarakat. Yang pertama, memak- memakan banyak biaya. Memakan banyak biaya di sini bermaksud yaitu menghabiskan lebih banyak biaya untuk kebutuhan konstruksinya. Karena menurut saya memang bahan bahan konstruksi green building ini cukup mahal. Namun setelah setelah alat tersebut digunakan, maka akan jauh lebih hemat pengeluaran untuk membayar seperti biaya listrik dan lain-lain. Yang kedua, tidak efisien. Beberapa orang menganggap bahwa konsep ramah lingkungan ini dianggap masih baru, sehingga dianggap tidak seefisien konsep konvensional yang sudah diterapkan sejak dulu. Yang ketiga, tidak sejalan dengan konsep desain kontemporer. Dianggap bahwa kurang cocok apabila dibandingkan dengan desain rumah kontemporer. Materi dan metode. Yang pertama, saya melakukan metode yang saya gunakan yaitu eh, literatur review atau tinjauan pustaka, berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Kemudian yang kedua, strategi pencarian data, yaitu metode pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dan pencarian melalui internet. Mencari database yang digunakan adalah neliti.com dan sinta.kemendikbud.go.id. Dari jurnal yang saya ambil dari tahun 2018 hingga 2022. Next, ada faktor yang harus diperhatikan saat merancang green building. Yang pertama, menentukan arah strategis saat membangun gedung. Maksudnya di sini yaitu agar mempermudah akses masuknya pencahayaan serta sirkulasi udara alami, sehingga dapat menghemat biaya listrik, lampu, dan AC atau kipas. Yang kedua, membuat membuat saluran biopori sebagai resapan air, serta
membuang sampah organik sehingga dapat membantu kesuburan tanah agar tanaman di sekitar tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, penggunaan panel surya sebagai pengganti tenaga listrik. Yang keempat, pemanfaatan air tampungan air hujan sebagai penghemat eh, PD, PDAM. Jadi maksudnya di sini kita bisa mendaur ulang seperti kita menampung limpasan air hujan, kemudian diolah untuk sebagai media siram tanaman secara otomatis. Jadi tidak mengandalkan pipa dari PDAM. Jadi bisa menghemat biaya PDAM. Baik, sudah di ujung kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu dengan mengurangi emisi dari bangunan, tingkat polusi berkurang dan kualitas udara di kota-kota meningkat, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan perubahan iklim. Maka diperlukan inovasi cerdas yang mampu menyeimbangkan krisis iklim. Hal ini diperkuat dengan penelitian Jeremy Gilbert tentang teknologi bangunan hijau. Menurut Sarman Redika, dampak dari penerapan bangunan hijau antara lain yang pertama, menggunakan pengurangan penggunaan air minum sebesar 35%. Yang kedua, menghemat 50% dalam konsumsi energi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi 88% dalam konsumsi pencahayaan. Yang keempat, 80% bahan yang digunakan dapat didaur ulang atau didaur, didaur ulang lebih berinovasi lagi. Nomor 5, 20% dari kebutuhan energi bangunan disediakan oleh fotovoltaik. Yang keenam, 15 sampai 20% lebih sedikit beban pada AC berkat balok beton areasi yang digunakan pada fasad. Yang ketujuh, bangunan tanpa pembuangan air. Yang kedelapan, 90% cahaya matahari masuk dalam bangunan. Dan yang terakhir, 75% bangunan memiliki pemandangan keluar. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.